fashionistas, how are you today? I'm Jovita and I'll be your host for the next 30 minutes on Hollywood number 8. Butik Number 8 adalah salah satu butik multi-brand yang menghadirkan berbagai koleksi ready-to-wear, evening gown, dan juga aksesoris yang akan melengkapi penampilan Anda. Berbagai koleksi tersebut pun dihadirkan oleh variasi brand dan juga desainer internasional yang tentunya menjadi incaran para selebriti Hollywood. Dan tidak jarang pula, koleksi yang hadir di Number 8 ini menjadi salah satu item yang dikenakan para seleb kenamaan. Halo fashionistas, sekarang Jovita sedang bersama Patria. Halo Patria, how are you? Halo, apa kabar? Baik. Saya juga baik. Oke Patria, ini adalah the associate buyer of this boutique number 8, right? Yeah. What is the specialty of this boutique yang membedakan butik ini dengan butik-butik lainnya? Sebenarnya banyak sekali ya, mungkin aku sebutin beberapa aja. Yang pertama, karena kita ini multi-brand, dan kebanyakan butik-butik di Jakarta dan Indonesia adalah monobrand. Tapi untuk kategori range-nya sendiri kita hampir sama seperti monobrand, which is kita semua kita ada ready to wear, kita ada shoes and bags, kita ada aksesoris juga, even sampai sunglasses juga ada. Nah yang kedua juga kita selalu ada fashion director yang standby di sini. Beliau selalu membantu our customer untuk padu padan gayanya. Iya, yang ketiga kita pilihan untuk brand-brandnya sendiri juga kita lumayan lengkap, dan itu brand-brand yang kita bawa ke sini itu yang sudah diinginkan oleh para fashionista dari jadi udah sebelumnya dilihat ya dari keinginannya juga. Iya, jadi memang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Oh, so it's one of a kind. Of course, yes. Oke Patria, kalau untuk konsep dari butik ini sendiri tuh konsepnya apa ya? Tokonya sendiri itu kita lebih ke modern eclectic, jadi memang lebih cocok sama konsep urban Jakarta. Tapi kalau untuk konsep dari tokonya ini sendiri, jadi kita kembali ke background yang kenapa kita membuat toko ini. Kita melihat bahwa sebenarnya fashionista di Indonesia ini di Jakarta kita sebenarnya sudah lumayan advance, tapi mereka kadang-kadang mungkin gayanya sedikit monoton. Jadi cara pemilihan misalnya cocktail dress, gayanya selalu itu lagi, dengan penataan rambutnya begitu-begitu aja, dan selalu dipadu-padankan dengan sepatu yang modelnya seperti itu lagi. Padahal banyak sekali cara pemakaian. Jadi butik ini mengajak kita untuk mengeksplor lebih ya tentang fashion. Lebih, dan sebenarnya banyak desainer yang juga menyajikan beragam macam gaya, dan sebenarnya di Hollywood sendiri itu udah terkenal. Oke Patria, kalau misalnya untuk koleksinya sendiri, di butik ini ada brand apa saja dan desainer siapa saja? Mungkin yang eksklusif aja kali ya, karena di sini banyak banget kan ya. Ready to wear kita ada Prabal Gurun, kita ada Balmain, kita ada Marquesa, kita ada Elisa, Zuhair Murad, Marika Tranzu, kita ada Isabel Mahal, Balmain, dan masih banyak lagi. Nanti bisa ya, 1 jam sendiri kalau aku sebutin. Itu baru yang eksklusif sendiri, dan itu baru ready to wear. Untuk sepatu kita ada Gianvito Rossi, kita ada Brian Atwood, Pierre Hardy. Gitu. Jadi banyak sekali untuk untuk aksesoris sendiri juga kita ada Sherwood, kita ada Hervé van der Straten, ada Erickson Bingen, dan sebagainya. Tadi kan Patria bilang kalau misalnya desain-desain itu dipilih secara very careful ya biar untuk masuk ke sini. Itu kenapa mereka bisa terpilih untuk masuk ke sini? Oke, jadi sebelumnya kan memang kita sudah tahu sebenarnya apa yang demand di market kita untuk brand-brand di fashion ini apa aja. Dan berdasarkan itu kita juga tahu bahwa customer kita juga sebenarnya udah banyak kayak ditanya, oh ada brand ini nggak, ada Balmain nggak, ada Zuhair Murad nggak. Jadi of course kita selalu bilang ke mereka, oke, it's coming soon gitu. Jadi sekarang kita juga dengan senang hati menginformasikan ke mereka bahwa semua brand-brand yang mereka mau ini udah available di, dan mereka selama ini kan lihat
di red carpet, Oscar, or acara-acara lainnya, mereka biasanya si artis kan selalu di interview dan mereka pakai apa, mereka selalu tahu kan akhirnya desainer apa aja yang untuk evening gown itu yang lagi tren misalnya, dan mereka selalu update juga ke kita, jadi kita basically saling mengupdate lah ya. Oke Patria, untuk baju yang saya kenakan sendiri ini kan Zuhair Murad kan tadi dibilang eksklusif, right? Oke, untuk Zuhair Murad ini sendiri bisa diceritakan dia seperti apa orangnya, profilnya gitu? Jadi untuk Zuhair Murad dia sebenarnya adalah Paris-based designer, tapi dia berasal dari Lebanon. Jadi dia memulai karirnya itu untuk klien-kliennya yang based di Lebanon dulu. Kemudian dia sekitar tahun 99 dia sudah mulai ikut Fashion Week di Roma, International Alta Moda. Nah, di situ dia mulai dilirik oleh dunia internasional. Kemudian sekitar tahun 2001 dia ikut Haute Couture Week di Paris. Nah, di situ dia benar-benar mulai dilirik oleh para pecinta fashion, especially all this Hollywood celebrities gitu. Nah, mulai dari situlah setiap acara Oscar atau gala di sana mereka selalu banyak sekali yang memakai rancangan Zuhair Murad. Oke, kalau untuk specialty dari Zuhair Murad itu sendiri kira-kira bisa dijelaskan? Oke, jadi Zuhair Murad itu sangat terkenal dengan embroidery-nya sebenarnya, seperti yang Jovita pakai ini ya, ini embroidery-nya, dan seperti kalau diperhatikan itu seperti tato yang menempel di kulit. Desain-desainnya dia tuh begitu berat gitu, kemudian very sensual, very feminine, very maximalist gitu, banyak bordiran, dan selalu ada pattern-pattern yang bukan motif-motif print, tapi seperti pattern-pattern yang dari atas sampai bawah gitu, dan jadi benar-benar terlihat berat and very glamorous. Itu untuk kebanyakan itu untuk yang di evening gown-nya sendiri. Ya, tapi kalau untuk ready to wear yang sehari-hari itu dia banyak juga yang dia mulai bermain ringan-ringan gitu. So it's more approachable dan usable lah untuk dipakai sehari-hari. Oke, kalau misalnya untuk koleksi terbaru Zuhair Murad ini yang masuk di Boutique Number 8 ini seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan detailnya, warnanya. Ya, mungkin saya jelasin dari yang koleksi kita terakhir, dari Pre-Fall Collection. Jadi koleksi kali ini Zuhair Murad lebih bermain dengan warna-warna seperti batu-batuan like emerald green, blue sapphire, ruby. Gaun-gaunnya juga kelihatan lebih banyak floral beadings, dan tetap untuk lace dan seperti yang tadi menempel seperti tato itu tetap akan selalu ada. Itu jadi benar signature-nya dia ya? Itu signature-nya dia. Very sensual, itu akan selalu terlihat di koleksinya Zuhair. Okay, so it's his signature style ya? That's his signature. Like you said before, katanya Zuhair Murad tuh baju sering dipakai oleh artis-artis di red carpet kan yang di Hollywood. Itu siapa saja yang pakai baju-bajunya Zuhair Murad ini? Oke, untuk selebriti sendiri yang sering mengenakan busana Zuhair Murad itu J.Lo, Kristen Stewart, Blake Lively, Taylor Swift. Ya, jadi banyak sekali, dan ya kita ada salah satu contohnya ini yang warna khaki dan putih ini. Itu ini the same dress yang J.Lo pakai waktu di acara Golden Globe. Yeah, she looks stunning in that dress. Ya, ini juga waktu itu publikasinya banyak sekali ya di mana-mana. Gila-gilaan ya, karena dressnya sangat bagus ya. So, fashionistas, dari informasi yang tadi diberikan oleh Patria, now we know that Zuhair Murad itu bajunya sering sekali dipakai oleh artis-artis Hollywood. Dan dia menjadi desainer premium ya di Boutique Number 8 ini. Okay, don't go anywhere fashionistas, stay on MNC Fashion because we still have more just for you. Hello fashionistas, back with us Jovita and Patria, and we're still at the Boutique Number 8. Okay, previously we're talking about Zuhair Murad, right? Dan sekarang Patria will show us some of his collection. Okay, Patria. Okay, since you're wearing Zuhair Murad now, I'm going to show you some more the Zuhair Murad dresses.
seperti ini yang tadi saya juga udah bilang, Zuhair Murad ciri khasnya yaitu embroidery-nya dan lace. I can see that now. Ya, ini this gown is very nice untuk acara-acara malam lah ya tentunya. Tapi karena di sini aksennya sudah sangat berat, mungkin untuk pemakaiannya supaya lebih terlihat modern dan seksi, tapi nggak too much. Mungkin untuk hairdo-nya bisa lebih yang lurus, slick gitu. So you will look 10 years younger kalau rambutnya dibiarin lurus. Kalau untuk aksesoris sendiri, do we need to add those to this dress? I would say avoid like big statement accessories. Mungkin untuk seperti ini nggak perlu kalung, tapi hanya anting yang atau seperti bulangnya yang kecil aja. Yang kecil tapi stands out. Oke. Ya, cukup seperti itu untuk ini. Dan ini yang kayak tadi saya juga bilang, untuk koleksi Privol kita untuk Zuhair Murad banyak mengeluarkan warna-warna batu-batuan, green, emerald green ya. Wow, this is JLo's dress, right? Yeah, absolutely correct. This is the best dress di Golden Globe 2013 baru aja ya. Ini dipakai oleh JLo dan oh my god, she look amazing. Yeah, she is. This is secara ini benar-benar membentuk badan pasti, and she's very curvy, fashionistas as you know. Pantas saja dia menang best dress gitu, udah tidak heran lagi. Karena memang sebenarnya desainnya Zuhair Murad sendiri juga memang dia nggak hanya untuk yang berbadan skinny, tapi yang cocok sekali buat yang curvy seperti JLo. Jadi memang memperlihatkan sensuality wanita ya, tapi tentunya nggak too much, tapi benar-benar yang tetap feminine dan elegan. Ya, oke, ini dia yang terakhir. Wow, this is so cantik sekali ya. Cantik sekali, that's very gorgeous. Again, tetap memperlihatkan ciri khasnya Zuhair Murad. Kemudian detail belakangnya, as you can see, dia pakai. Jadi ini you can adjust untuk belakangnya. Untuk besar kecilnya. Besar kecilnya gitu. Benar-benar diperhitungkan ya untuk curvy or skinny. Yes. Sangat diperhitungkan sekali. Terus kelihatan sekali ininya untuk shearnya di atasnya juga dia masih ada kayak unfinished, tapi memang dibuat sengaja seperti itu. Iya. So you can try this on. Really? Yes, and maybe we can show our fashionista how fabulous it is look at it. Really? Ya. Yeah. Penasaran kan pasti bajunya seperti apa? Ya, kita coba aja kali ya. Oke. Makeupnya karena desain bajunya udah lumayan berat, mungkin untuk makeupnya lebih sedikit nude. Jadi you don't want to aging yourself, so just use like a little bit nude color untuk lipsticknya, less blush on, tapi berat di matanya supaya lebih kelihatan seksi atau sensual ya. Tapi you can also choose red lipstick, tapi dengan makeup mata yang sedikit sekali gitu. Jadi it's either or. You have to choose either makeup mata yang berat atau di lipstick yang merah. Nah untuk rambutnya sendiri mungkin I was suggesting that untuk Jovita bisa dipakai side swap Eva Gardner, but a little bit loose curly ya, jadi nggak terlalu berat juga curlingnya seperti baru keluar dari salon gitu. So everything looks more natural dan lebih kelihatan sebenarnya kecantikan dia aslinya. Okay, Patria, so we found the dress and the makeup and also the hairdo. So right now, how about the accessories and the shoes? Any advice? Okay, sure. Yeah, I have a perfect accessories for you because I'm not gonna pick like a heavy accessories because dressnya udah berat sekali. Yeah, true. So I think you just have to wear this cuff. This one? Yeah. Okay. Only this one. Nggak pakai kalung, nggak pakai anting lagi. So this one and this will look perfect with this clutch. Ooh, Spider-Man. Yeah, this actually the jewelry designer. Tapi dia kolaborasi dengan clutch designer Cotto Montedo. Yeah. Okay. So this and the shoes will be this. This one. Right. Shoes. So it will look like together with your body.
Oke, jadi dari desain dressnya itu sendiri udah very dramatic ya. Untuk yang di bagian bawahnya dengan bentuk fishtail dan ada tulle-nya dan lot of beadings. Kemudian di bagian atasnya very body fitted karena rata-rata emang desainnya Zuhair Murad it comes with a bustier inside. Kemudian untuk pemilihan aksesorisnya, saya pilih aksesoris yang sangat simple karena I don't want it look too much and I don't want the accessories overshadow her beauty and then overshadow the dress itself. Dan untuk sepatunya saya pilihkan nude shoes dari Gianvito Rossi. Itu juga biar lebih kelihatan senada dengan warna kulit dan warna tulle-nya itu sendiri. Untuk tasnya saya pilihkan clutch yang nggak terlalu banyak beading karena kebanyakan juga tas-tas clutch untuk evening itu kebanyakan banyak manik-maniknya, dan ini sengaja saya pilihkan yang polos tapi untuk lebih edgy di depan tasnya itu ada bentuk laba-laba. And voila, this is the total look for evening gown, right? Ini benar-benar bagus sekali ya, maksudnya dressnya, padannya ya. Iya. Jadi saya memang sengaja pilihkan aksesorisnya yang fun semuanya, tasnya juga yang nggak terlalu feminine, jadi ada kesan edginess-nya. Kemudian antingnya, I decided to put a little bit more color. So this is an option tergantung karakternya. Jadi seperti ini juga antingnya lebih seru gitu gayanya. Match sekali ya dressnya, makeupnya, earring. Jadi ini optional ya. This is optional tergantung karakternya. Kalau misalnya if you feel that you're more feminine girl, maybe you can try yang anting yang kecil. Tapi kalau misalnya emang karakternya yang fun, ini bisa pilihannya. Ya. Oke, sepertinya kalau misalnya evening gown aja kayaknya nggak komplit ya untuk di mix and match. Casual style seperti ini. So you have to stay tuned only on MNC Fashion. Welcome back. Sekarang kita akan mix and match baju casual ya. Betul. So, what do you have in mind for this casual dress? Oke, yang tadi kan kita udah warna-warnanya agak gelap. I'm gonna dress you up again nanti dengan warna-warna yang lebih fresh, lebih more colorful. Walaupun sekarang koleksinya pre-fall, tapi sekarang season pre-fall ini ngeluarin banyak warna-warna yang cerah. Oke. Ini dia koleksi dari pre-fall yang aku mau kasih contohnya from Erdem. Floral prints. Ini lagi tren sekali sekarang. Jadi sekarang memang pre-fall banyak sekali ngeluarin floral prints. Very colorful. Jadi hampir sama seperti spring summer. Green gitu ya. Right. Tapi memang pemilihan bahannya untuk pre-fall yang memang agak sedikit beda dari spring summer. And I'm gonna mix this out with the colorful pants. Pants? Yeah. Okay. Celananya aku akan pilihkan yang ini. Wow, pink. Yep, jadi color blocking ya. Atasnya udah floral print, bawahnya shocking pink. Ya. Yeah. It's really pretty. So, kita mungkin pilih lagi nanti tasnya, terus kemudian aksesorisnya seperti apa. Untuk tasnya, warna yang juga sesuai sama warna pink tadi, saya pilihkan warna biru. Jadi kita memang bener-bener color blocking. Yep. Bisa ada strapnya juga, so you can wear it like lebih casual. Or kalau misalnya memang mau lebih yang untuk kerja, bisa iya. So, basically, model seperti ini juga cocok sekali buat, even you can wear flats or like sendal yang rapi. This is really cute. Iya. Oke, jadi untuk pemilihan casualnya itu dari koleksi pre-fall, top dan celananya dari Erdem. Untuk topnya itu floral print karena emang kebetulan tren kali ini untuk pre-fall lebih banyak bermain dengan floral print. Jadi sebenarnya hampir sama dengan spring summer, tapi hanya pemilihan dari bahannya saja yang berbeda. Mungkin yang pre-fall sedikit lebih tebal.
Untuk pemilihan atasannya sendiri itu juga dipadu-padankan dengan celana pink dan sepatunya warna multicolor dengan bahan snakeskin from Walter Steger. Dipadu-padankan juga dengan tasnya yang berwarna biru from Mark Ross. Jadi kalau bisa dibilang semua mulai dari sepatu, tas, celana, dan atasan semuanya warnanya berbeda. Cuman it all fits together. Jadi makeupnya juga tipis-tipis saja, mungkin hanya lip gloss yang lebih shiny, kelihatan lebih fun, girly, tapi juga tetap kelihatan muda. Jadi di ponytail dan poninya tetap dia kelihatan di depannya. Wow, you look so fresh. Nice. Do you like it? I really love it. Yeah. As you say, I look so fresh. Right. Jadi memang sengaja saya pilihkan ini floral prints-nya. Jadi pemakaiannya dipadu-padankan dengan celana shocking pink biar kelihatan lebih muda dan lebih fun. Tasnya from Mark Ross warna biru tua dan untuk sepatunya multicolor snakeskin from Walter Steger. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang semuanya tabrakan, color blocking, tapi pas udah disatuin, it all fits together. It all fits together, it all makes sense ya. Iya, betul. Aku juga mau tambahin ini. This is from Natalia Brilli. This is actually bracelet. Bentuknya seperti jam. Gitu. Jadi kalau misalnya mau disatuin sama jam juga lucu-lucu aja, ya. Dan ini cincin from Bernard Delettres. Yes. Just to make it a little bit more fun and edgy. Gitu. Jadi this also very age appropriate, which is cocok banget karena Jovita masih muda, emang harus kelihatannya muda gitu. Jadi jangan padu padan yang salah, akhirnya malah kelihatan lebih tua. So this look perfect for you. This is so perfect. Ini fresh and fun. Yeah. And totally my age. Totally your age. Okay, fashionistas, thank you so much, Patria, for Thank you so today. much. Yeah. Thank you so much, fashionistas, for staying tuned with us, and see you on the next episode, of course, with me, Jovita. And me, Patria. Thank you so much for coming.